Tia baru saja selesai membuat sarapan ketika ponselnya berdering. Nama ibu mertuanya Bu Rahayu muncul di layar. Tia ragu sejenak sebelum mengangkat panggilan itu. "Assalamualaikum Bu," sapanya pelan. "Waalaikumsalam," jawab suara dingin di ujung telepon. "Kamu sibuk Tia? Saya mau bicara." "Enggak Bu, ada apa?" "Arman cerita soal kalian berdua. Kamu ini istri macam apa? Rumah tangga lagi ada masalah, malah sibuk cari pengacara. Mau cerai? Apa kamu nggak mikir dampaknya ke keluarga besar?" Suara Bu Rahayu meninggi. Tia mengepalkan tangannya erat. Ia tahu Arman akan memutarbalikkan fakta, tapi tetap saja, mendengar tuduhan itu membuat hatinya perih. "Bu, saya punya alasan kenapa saya melakukan ini. Arman berselingkuh, dan dia juga." "Jangan mulai menyalahkan Arman Tia," potong Bu Rahayu tajam. "Kalau suami kamu selingkuh, pasti kamu yang kurang bisa melayani dia. Coba introspeksi diri. Apa kamu terlalu sibuk sampai lupa kewajiban sebagai istri?" Kata-kata itu menusuk hati Tia. Namun kali ini ia tidak ingin terpuruk. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Bu, saya sudah melakukan segalanya untuk menjaga rumah tangga ini. Tapi bagaimana saya bisa terus bertahan kalau Arman memperlakukan saya seperti ini? Dia bukan hanya selingkuh Bu. Dia juga sudah menyakiti saya secara fisik." Hening di ujung telepon. Namun beberapa detik kemudian suara Bu Rahayu terdengar lagi lebih tegas. "Jangan dramatis Tia, Arman itu anak saya. Dia nggak mungkin melakukan itu tanpa alasan. Kamu istri, seharusnya kamu sabar dan memaafkan. Jangan merusak nama baik keluarga kami karena emosi sesaat." Tia menggigit bibirnya menahan air mata. "Bu, ini bukan soal emosi. Ini soal harga diri saya. Kalau Arman tidak menghargai saya sebagai istri, bagaimana saya bisa tetap bertahan? Kamu pikir kamu siapa Tia? Kamu cuma perempuan biasa. Jangan lupa siapa yang membiayai kehidupan kamu selama ini," ucap Bu Rahayu dengan nada merendahkan. Tia memejamkan mata, berusaha tetap tenang. "Terima kasih atas bantuannya selama ini Bu. Tapi mulai sekarang, saya akan mengurus hidup saya sendiri." Tanpa menunggu tanggapan, Tia menutup telepon. Ia tahu tindakannya akan dianggap tidak sopan, tetapi ia tidak bisa lagi mendengarkan tuduhan yang terus menyalahkannya. Beberapa hari kemudian, keluarga besar Arman mengadakan pertemuan mendadak. Tia diminta hadir. Dengan berat hati ia datang, mengetahui ini pasti akan menjadi ajang untuk menyudutkannya. Di ruang tamu yang luas, semua anggota keluarga Arman telah berkumpul. Suasana dingin terasa begitu menyengat ketika Tia masuk. "Jadi Tia," mulai Pak Rashid ayah Arman dengan nada serius. "Apa benar kamu mau menggugat cerai Arman?" "Benar Pak," jawab Tia tegas. Semua orang terdiam, tapi tatapan mereka penuh kecaman. "Kenapa kamu sekeras itu?" tanya salah satu kakak ipar Arman. "Semua rumah tangga pasti ada masalah. Apa kamu nggak bisa lebih sabar?" Tia menatap mereka satu per satu. "Saya sudah sabar selama bertahun-tahun. Tapi kesabaran saya ada batasnya. Arman berselingkuh, dan dia juga melakukan kekerasan pada saya. Kalau dia berselingkuh, kenapa? Itu biasa untuk laki-laki. Mungkin dia bosan," ujar salah satu saudara perempuan Arman dengan nada sinis. Mendengar itu darah Tia mendidih. "Bosan? Kalau saya yang selingkuh, apakah itu juga biasa? Saya di sini bukan untuk dipermalukan. Saya hanya ingin kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi." Namun seperti yang ia duga, tidak ada yang berpihak padanya. Semua menuduhnya kurang berbakti, kurang perhatian, bahkan dianggap tidak becus sebagai istri. Setelah 1 jam berdebat, Tia akhirnya berdiri. Ia memandang mereka dengan mata penuh keyakinan. "Kalau kalian ingin memihak Arman, itu hak kalian. Tapi ini hidup saya tidak akan terus tinggal dalam hubungan yang menyakiti saya. Kalau kalian tidak mau mendukung, saya tidak memaksa. Tapi saya akan tetap melanjutkan apa yang sudah saya mulai." Tia keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak, meskipun hatinya hancur. Ia tahu keluarganya sendiri tidak akan mendukungnya. Namun ia juga tahu, ia tidak membutuhkan mereka untuk memperjuangkan hak dan masa depannya. Tia duduk sendirian di sebuah kamar kecil yang ia sewa setelah diusir dari rumah oleh Arman. Ruangan itu hanya berisi 1 kasur, lemari kecil, dan sebuah meja yang terlihat usang. Semuanya jauh berbeda dari rumah megah yang selama ini ia tempati. Beberapa hari yang lalu, Arman dengan brutal mengusirnya. Ia tidak hanya diusir, tetapi juga dihina habis-habisan di depan Raka anak mereka.
Kalau kamu nggak suka tinggal di sini, pergi saja. Aku nggak butuh perempuan yang hanya bisa mengeluh. Kata Arman saat itu dengan nada penuh kemarahan. Raka yang biasanya ceria hanya berdiri membisu di sudut ruangan, matanya memancarkan kebingungan dan ketakutan. Mama mau pergi, tanyanya pelan. Tia memeluk anaknya erat-erat. Mama nggak akan pernah ninggalin kamu, sayang. Tapi sekarang Mama harus pergi dulu. Kamu tunggu Mama ya. Kata-kata itu masih terngiang di kepala Tia. Kini di kamar sewaannya, ia merasa hampa. Ia kehilangan segalanya, rumah, kehormatan, bahkan kehangatan keluarganya sendiri. Satu-satunya hal yang masih ia miliki adalah harapan untuk mengambil kembali apa yang pantas ia miliki. Hari-hari berlalu dengan lambat. Tia mulai merasakan tekanan mental yang luar biasa. Telepon dari keluarga Arman terus datang, tetapi isinya hanya cacian dan ancaman. Kamu nggak akan bisa menang lawan Arman, kata salah satu saudaranya. Selain itu, Tia juga mulai merasakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Raka. Setiap kali mereka berbicara melalui telepon, Raka terdengar semakin dingin. Papa bilang Mama nggak sayang lagi sama aku, kata anaknya suatu hari. Ucapan itu membuat hati Tia hancur berkeping-keping. Ia tahu Arman sedang mencoba memisahkan dirinya dari Raka, menggunakan anak mereka sebagai alat untuk melukai Tia lebih dalam. Suatu malam, saat Tia sedang berbaring di atas kasur kecilnya, teleponnya berbunyi. Itu adalah pesan dari Ika. Tia, aku dengar tentang yang terjadi. Kamu nggak sendiri. Kalau kamu butuh tempat, rumahku selalu terbuka buatmu. Pesan itu membuat Tia menangis. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa tidak sendirian. Namun di tengah rasa sakit itu, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus bergantung pada orang lain. Ia harus bangkit. Ia harus menemukan cara untuk melawan. Tia membuka buku catatan kecil di meja dan mulai menuliskan rencananya. 1. Mengumpulkan bukti tambahan. 2. Mengajukan tuntutan hukum. 3. Merebut kembali hak asuh Raka. 4. Memastikan keamanan finansialnya sendiri. Keesokan harinya, meskipun tubuhnya terasa lelah, Tia berjalan keluar dengan langkah yang lebih tegap. Ia pergi ke kantor detektif untuk meminta laporan terbaru. Bu Tia, kami sudah menemukan beberapa bukti kuat. Kami juga menemukan rekening yang Arman gunakan untuk mentransfer uang ke Dinda. Ini datanya, kata Pak Johan sambil menyerahkan map berisi dokumen. Tia menatap dokumen itu dengan mata penuh tekad. Terima kasih Pak Johan, saya akan memastikan semuanya tidak sia-sia. Malam harinya, di kamar kecilnya, Tia membuka kembali map tersebut. Di tengah keterpurukannya, ia menemukan sesuatu yang berharga, kekuatan untuk terus berjuang. Tia tahu ia belum kalah. Justru ini adalah awal dari perlawanan yang sesungguhnya. Mama akan bangkit Raka, untuk kita berdua, bisiknya pada dirinya sendiri, dengan air mata yang perlahan berhenti mengalir. Hari itu, Tia sedang menatap kosong keluar jendela kecil kamar sewanya. Bayangan Raka yang tampak semakin menjauh dari hidupnya terus menghantui pikirannya. Ia merasa terkurung oleh rasa sakit, marah, dan kesendirian yang mencekiknya. Namun, hidupnya mulai berubah saat sebuah pesan tak terduga muncul di ponselnya. Tia, apa kabar? Ini aku Sari. Lama nggak dengar kabar dari kamu. Aku dengar kamu lagi ada masalah. Bisa cerita kalau kamu mau. Tia terkejut membaca nama itu. Sari adalah sahabat lamanya saat kuliah. Mereka pernah sangat dekat, tetapi setelah menikah, hubungan mereka perlahan merenggang. Tia tidak pernah menyangka Sari akan menghubunginya lagi, apalagi di tengah keadaan seperti ini. Tia menatap layar ponselnya dengan ragu. Akhirnya ia memutuskan untuk membalas. Halo Sari, aku nggak tahu dari mana kamu dengar ceritanya, tapi ya, aku lagi ada masalah besar. Tak sampai 10 menit kemudian, Sari menelepon. Suara lembutnya menyapa penuh perhatian. Tia, aku dengar dari Ika soal kamu. Aku tahu kamu pasti lagi kesulitan, tapi aku pengen kamu tahu, kamu nggak sendiri. Kalau kamu mau, kita bisa ketemu. Tia tidak bisa menahan air matanya. Perasaan bahwa seseorang benar-benar peduli membuat hatinya yang dingin kembali hangat. Aku nggak tahu harus mulai dari mana Sari. Tapi terima kasih, jawabnya pelan. 2 jam kemudian, mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Sari yang sekarang menjadi psikolog memeluk Tia erat-erat begitu melihatnya. Aku udah lama pengen ketemu kamu, Tia. Tapi aku nggak ngangka kita ketemu dalam situasi seperti ini.
Tia hanya tersenyum tipis. Hidupku benar-benar berantakan, Sari. Aku bahkan gak tahu harus gimana lagi. Sari menatap Tia dengan lembut. Aku di sini untuk bantu kamu. Tapi aku juga butuh kamu jujur sama dirimu sendiri. Ceritain semuanya, dari awal. Dengan napas berat Tia mulai menceritakan semuanya, perselingkuhan Arman, kekerasan yang ia alami, hingga perjuangannya untuk mengambil kembali hidupnya. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menyela sedikit pun. Setelah Tia selesai, Sari menggenggam tangan sahabatnya erat-erat. Tia, aku tahu kamu merasa sendirian. Tapi aku janji, kamu nggak perlu melawan ini semua sendiri. Pertama-tama, kamu harus mulai memperbaiki dirimu sendiri. Kalau kamu kuat, kamu bisa melawan apapun. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Sari. Rasanya semua sudah hancur, jawab Tia lirih. Kamu mulai dari diri kamu dulu, kata Sari dengan suara penuh keyakinan. Aku akan bantu kamu. Kalau kamu mau, kita bisa mulai terapi. Aku tahu luka kamu dalam, tapi kamu nggak bisa melangkah kalau terus membawa beban itu. Tia menatap Sari, air mata kembali mengalir. Aku nggak tahu apa aku bisa, tapi aku akan mencoba. Sari tersenyum hangat. Itu langkah pertama yang penting. Aku yakin kamu bisa, Tia. Dan ingat, kamu nggak sendiri. Sepulang dari pertemuan itu, untuk pertama kalinya, Tia merasa ada harapan. Ia masih merasa takut dan rapuh, tetapi kata-kata Sari menggema dalam pikirannya. Malam itu, Tia mengambil langkah kecil. Ia menuliskan perasaan dan pikirannya di buku catatan. Setiap goresan pena adalah upaya untuk melepaskan luka yang telah ia pendam selama ini. Aku mungkin sedang di titik terendah, tapi aku tidak akan selamanya di sini. Akan ada hari di mana aku bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Dengan dukungan dari Sari, Tia tahu ia memiliki alasan untuk terus bertahan. Hari esok akan menjadi awal dari perjalanannya menuju kekuatan dan kemandirian. Keesokan paginya, Tia memulai harinya dengan perasaan yang sedikit berbeda. Setelah bertemu Sari, ia merasa ada harapan meski kecil. Ia berdiri di depan cermin kamar kecilnya, menatap wajah yang terlihat lelah tetapi masih memiliki percikan keberanian di dalamnya. Aku harus bangkit. Untuk Raka, untuk diriku sendiri, bisiknya pelan. Langkah pertama yang disarankan oleh Sari adalah mencoba kembali bekerja. Tia pernah menjadi seorang akuntan andal sebelum memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Dengan pengalaman itu, Sari yakin Tia punya peluang besar untuk mendapatkan pekerjaan, meskipun harus memulai dari awal. Tia membuka laptop tuanya yang masih tersimpan di dalam koper. Ia mulai memperbarui CV yang sudah bertahun-tahun tak tersentuh. Setiap kata yang ia tulis terasa seperti menghidupkan kembali bagian dari dirinya yang lama terkubur. Namun saat membuka situs lowongan kerja, perasaan takut dan tidak percaya diri mulai muncul. Apa ada yang mau mempekerjakan seorang perempuan yang sudah lama tidak bekerja? Pikirnya. Malam harinya, Tia kembali bertemu Sari untuk sesi terapi singkat. Ia menceritakan kekhawatirannya. Sari, aku takut. Rasanya seperti aku nggak cukup baik lagi. Dunia kerja sekarang pasti jauh berbeda dari dulu. Sari tersenyum lembut. Tia, perasaan itu wajar. Tapi kamu harus ingat, kamu pernah berhasil, dan kamu masih punya kemampuan itu. Kamu hanya perlu meyakinkan diri sendiri dulu. Tia mengangguk, meskipun hatinya masih sedikit ragu. Bagaimana kalau kamu mulai dari sesuatu yang kecil? Misalnya, melamar pekerjaan freelance dulu. Itu bisa jadi cara untuk membangun kepercayaan diri, saran Sari. Tia menganggap saran itu masuk akal. Keesokan harinya, ia mulai mencari pekerjaan freelance di bidang akuntansi. Setelah mengirim beberapa lamaran, ia tidak terlalu berharap akan mendapatkan tanggapan. Namun, tak disangka, 2 hari kemudian, seorang klien menghubunginya untuk proyek singkat menyusun laporan keuangan. Tia merasa campuran antara gugup dan antusias. Dengan laptop dan dokumen-dokumen yang diberikan klien, ia mulai bekerja. Awalnya, ia sempat kesulitan menyesuaikan diri dengan teknologi terbaru yang belum pernah ia gunakan. Namun, setelah beberapa jam, ia mulai terbiasa. Ketika akhirnya proyek itu selesai, kliennya memberikan ulasan positif. Pekerjaan Anda sangat teliti. Terima kasih banyak, tulis klien dalam pesan emailnya. Ulasan itu membuat Tia tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dihargai atas usahanya. Langkah kecil itu memberikan Tia keberanian untuk melangkah lebih jauh. Ia mulai melamar pekerjaan penuh waktu di perusahaan-perusahaan kecil.
Meskipun banyak yang menolak, ia tidak menyerah. Suatu hari, Tia mendapat undangan wawancara dari sebuah perusahaan startup yang sedang berkembang. Saat wawancara, ia merasa gugup, tetapi ia mencoba mengingat dukungan Sari dan keyakinannya pada dirinya sendiri. 2 hari setelah wawancara, ia mendapat kabar bahwa ia diterima sebagai staf akuntansi junior. Meskipun posisinya tidak tinggi, Tia merasa seperti baru saja memenangkan sesuatu yang besar. Hari pertama kerja terasa menegangkan tetapi juga membahagiakan. Tia mengenakan pakaian terbaiknya, meskipun sederhana, dan pergi ke kantor baru dengan harapan besar. Rekan-rekan kerjanya menyambutnya dengan ramah, dan ia mulai merasa bahwa ia kembali menjadi bagian dari dunia. Malam harinya, Tia menelepon Sari. "Aku diterima kerja Sari, rasanya seperti aku mendapatkan hidupku kembali." Sari tertawa di ujung telepon. "Aku tahu kamu bisa Tia. Ini baru langkah awal. Kamu akan melihat, dengan setiap langkah kecil, kamu akan semakin kuat." Setelah menutup telepon, Tia merenung di kamar kecilnya. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia mampu menghadapinya. "Aku mungkin jatuh, tapi aku tidak akan terus terpuruk. Aku akan bangkit sedikit demi sedikit," pikir Tia sambil tersenyum kecil.